Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih, diucapkan kepada kita semua selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu, mengawali persekutuan di hari ini, Minggu 2 November 2025, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok warta gereja. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di GKJ Pamulang dan kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Sakramen Baptis Anak. Majelis GKJ Pamulang akan melayangkan sakramen baptis anak tahun 2025 pada kebaktian umum hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 08.00 WIB. Pendaftaran sakramen baptis anak akan ditutup pada hari Minggu tanggal 30 November 2025. Bagi segenap warga gereja yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi majelis wilayah dan mengambil formulir pendaftaran di kantor sekretariat gereja. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga gereja. Katekisasi sidi dan baptis dewasa. Majelis GKJ Pamulang membuka pendaftaran katekisasi sidi dan baptis dewasa angkatan tahun 2025 tahun 2026 yang akan dimulai dilaksanakan pada bulan November 2025. Katekisasi ini disarankan bagi segenap warga gereja yang memiliki anak atau kerabat dengan persyaratan sebagai berikut. Poin A, telah berusia 15 tahun ke atas atau sudah berada di kelas 1 SMA. Poin B, sudah menerima sakramen baptis anak bagi yang mengikuti CD. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi majelis wilayah masing-masing dan mengambil formulir pendaftaran di kantor sekretariat gereja. Pendaftaran terakhir pada hari Minggu tanggal 9 November 2025. Mohon perhatian segenap warga gereja. Penggalangan dana pendeta kedua GKJ Pamulang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemanggilan pendeta, mulai dari proses pra-pemilihan calon pendeta, pemilihan calon pendeta, pendampingan dan pembimbingan, ujian calon pendeta, hingga peneguhan atau pentabisan pendeta, maka sebagai bentuk pernyataan dan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan sebagian berkat yang telah Ia anugerahkan sebagai wujud janji iman, kerelaan hati, dan dukungan kita bagi pelayanan gereja. Adapun penjelasan janji iman sebagai berikut. Poin A, jangka waktu janji iman akan berlangsung selama 12 bulan dan amplop janji iman akan disampaikan kepada jemaat di minggu kedua bulan November 2025. Poin B, pelaksanaan janji iman dengan cara sebagai berikut. Melalui amplop janji iman dengan pembayaran secara tunai. Melalui online dan pembayaran secara transfer. Poin C, telah dibentuk tim janji iman yang bertugas mengadministrasi data dan keuangan janji iman. Mohon dukungan segenap warga gereja. Pemahaman Alkitab wilayah Pamulang Permai 1. Pemahaman
Pemahaman Alkitab Wilayah Pamulang Permai 1 dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 November 2025 waktu jam 10 pagi setelah kebaktian umum. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan di Ruang Sion GSG GKJ Pamulang. DPO Diaken Ika Christine Nainggolan. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja wilayah Pamulang Permai 1 dan sekitarnya. Warta gereja ini sebagai undangan. Komisi Keluarga Muda. Komisi Keluarga Muda akan mengadakan Fight Talks atau talk show rohani yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 November tahun 2025. Waktu jam 10.00 WIB atau setelah kebaktian umum. Tempat Ruang Golgota GKJ Pamulang. Dengan tema Screen Time, Hair Time. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja Keluarga Muda GKJ Pamulang. Warta gereja ini sebagai undangan. Komisi Wanita. Komisi Wanita GKJ Pamulang akan mengadakan kebaktian Padang Komisi Wanita tahun 2025 pada hari Sabtu tanggal 15 November tahun 2025. Waktu jam 9.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Tempat Lucky Garden Pamulang. Tema menjadi teladan dalam kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran. DPO Ibu Evalina Damanik Rudi. Untuk keterangan lebih lengkap dapat menghubungi Ibu Evi Kristianti. Mohon perhatian dan partisipasi gereja, khususnya warga gereja wanita GKJ Pamulang. Warta gereja ini sebagai undangan. Komisi Penelitian dan Pengembangan. Untuk kepentingan penyusunan program pengembangan pelayanan jemaat GKJ Pamulang, maka tim perencanaan jangka panjang atau tim RJP bekerja sama dengan Komisi Penelitian dan Pengembangan atau Komisi Litbang GKJ Pamulang bermaksud melaksanakan survei profil jemaat. Dalam survei ini, segenap warga gereja diminta untuk memberikan tanda centang pada jawaban yang tersedia dan menjawab secara singkat untuk pertanyaan tentang ekspektasi atau keinginan. Survei ini hanya diperuntukkan bagi jemaat dewasa atau jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa. Bentuk survei ini dilakukan dalam 2 metode, yaitu 1. Hard copy dan akan diberikan oleh majelis wilayah pada saat ibadah atau pada saat kegiatan di wilayah masing-masing. 2. Google Form dan linknya akan diberikan oleh majelis wilayah masing-masing. Survei ini akan dilakukan sampai dengan hari Minggu tanggal 9 November tahun 2025. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga gereja. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Persembahan beribadah di GKJ Pamulang pada kebaktian Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025 sebanyak 351 orang. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang,
kami persilakan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Kami mohon bagi segenap warga gereja untuk tidak mengaktifkan ringtone handphone atau mengubahnya ke mode getar pada saat kebaktian sedang berlangsung dan mengikuti arahan majelis atau petugas selama berada di lingkungan gereja. Pengkhotbah, firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayangkan oleh Penatua Faisa Sudarlin MTH. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita memasuki kebaktian minggu ini, dipersilakan kepada kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita di dalamnya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 21, bait ke-1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibu bapak saudara, marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu, mari saya undang ke depan untuk kita berdoa bersama.
Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Mana nih suaranya? Selamat pagi. Pagi. Hari ini hari apa ya? Artinya sekolah minggu ya. Namanya juga hari Minggu, sekolah minggu. Nah, sebelum kita adik-adik ke kelas masing-masing di sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini anak-anak-Mu yang sungguh bersemangat akan belajar bermain bersama di sekolah minggu. Kami mohon Kau menyertai mereka, membimbing mereka, memberi anak-anak-Mu sukacita dan kegembiraan, sehingga sekolah minggu menjadi ruang bagi anak-anak-Mu untuk terus belajar dan mengasihi Tuhan. Berkati pula untuk setiap orang tua yang mendampingi, juga berkati kakak-kakak pengajar sekolah minggu, berikan hikmat sehingga boleh menyampaikan firman dan boleh memimpin ibadah anak dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sekolah minggu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 sebagai hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita mengakui ketidaksempurnaan kita dalam mengasihi Allah sesama, bahkan pada diri kita sendiri. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 462 ayat pertama sampai dengan 4. Tolong aku Tuhan. Ajar aku Tuhan.
kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru diambil dari 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai yang ke-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan mengucapkan salam damai dengan sesama kita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sapalah sahabatmu, sapalah saudaramu, mari berjabat tangan, ucapkan salam damai. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kini kita akan menerima persembahan pujian dari TKK Penabur Bintaro. Dipersilakan.
Dari TKK Bintaro, kami mengucapkan terima kasih untuk sudah menambah keceriaan dan sukacita dalam ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu, saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu akan firman-Mu, firman-Mu yang menerangi hati kami, firman-Mu yang meneguhkan iman kami, firman-Mu yang memberi pengharapan di tengah keadaan kami yang sulit. Kami membutuhkan firman-Mu itu Tuhan, karena itu biarlah firman-Mu itu boleh dibaca, diberitakan, dan menjadi refleksi bagi iman kami untuk terus berjalan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18. Ibadah sejati. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan kita ambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Kita bacakan secara bersautan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu pada waktu kesesakan.
Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, banjir itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bacaan yang kedua diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 11 dan 12. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ke-12. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil kita di pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabarnya di minggu ini? Luar biasa ya, semoga kita semua dalam lindungan kasih Tuhan dan boleh bersukacita di pagi hari ini. Nah Ibu Bapak Saudara, sebagian dari kita pasti pernah merasakan pengalaman mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Atau barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih berupaya mencari pekerjaan, dan kita pasti doakan bersama-sama
Semoga perjuangan kita boleh mendapatkan hasil. Nah, ketika kita melamar ke suatu pekerjaan, katakanlah suatu perusahaan, Ibu Bapak Saudara, kita biasanya akan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Betul Bapak Ibu? Ada KTP, ada KK, kemudian ada ijazah yang asli Bapak Ibu Saudara, dan kemudian ada data riwayat hidup yang penting, CV, itu yang paling penting. Nah, ketika administrasinya dimasukkan dan lolos, biasanya akan masuk ke tahap berikutnya. Ada wawancara, ada Bapak Ibu biasa tes psikologi, ada tes kesehatan dan lain sebagainya. Dan kalau lolos, kemudian diseleksi dengan semua pelamar yang lain, lalu dipilihlah 1 atau 2 orang yang dipercaya dan dianggap bisa mengemban pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, intinya Ibu Bapak Saudara, dalam upaya kita untuk melamar pekerjaan itu, kita bertujuan agar menampilkan diri kita dan mempromosikan diri kita sebaik mungkin, setinggi mungkin gitu ya, secakap mungkin supaya kita bisa dipilih. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, kalau kita nulis CV kan kita nggak sembarangan ya, kita akan memasukkan data-data pengalaman-pengalaman yang ketika orang membacanya itu bisa silau gitu ya, bersinar, supaya kita tampil lebih baik dari antara yang lain. Nah, peristiwa dan pengalaman ini Bapak Ibu Saudara ternyata nggak jauh berbeda dengan yang terjadi pada zaman Yesus. Pada saat itu banyak orang yang melamar pekerjaan sebagai pemungut cukai, pemungut pajak. Mereka semua mengajukan diri dan mereka berusaha menampilkan dan mempromosikan dirinya semeyakinkan mungkin kepada para penguasa Romawi. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara yang paling menentukan adalah seberapa besar penawaran pajak yang mereka janjikan kepada para penguasa. Jadi bukan seberapa bagus data dirinya, bukan seberapa kuat dan berpengaruh dia, tapi seberapa besar pajak yang dijanjikannya bagi pemerintah. Jadi kalau ada seseorang yang berani ambil resiko untuk menarik pajak yang jauh lebih tinggi, dia akan diterima sebagai pemungut cukai. Jadi nggak peduli pendidikannya apa, latar belakangnya apa, dia orang mana, yang penting dia menjanjikan pajak yang lebih tinggi. Kalau ada misalnya 5 orang yang melamar, satu menjanjikan 50.000, yang satu 70.000, yang satu 100.000, yang satu 500.000, maka sudah pasti yang 500.000 ini akan dipakai jasanya oleh penguasa Romawi untuk menarik pajak. Mereka ini Bapak Ibu Saudara, para pemungut cukai ini nggak digaji oleh pemerintah, nggak dikasih sepeser pun gaji dari penguasa Romawi. Tapi mereka punya kebebasan untuk menarik setinggi mungkin, sebanyak mungkin, dan biasanya itu sudah dikalkulasi Bapak Ibu Saudara. Sekian yang saya janjikan untuk penguasa, 100.000 contohnya, lalu saya akan tarik kepada orang-orang 150.000 misalnya. Jadi dia mengambil keuntungan 50.000 masuk ke dalam kantongnya. Dan itu nggak ada batasannya. Terserah dia mau melipatkan 2, 3 hingga 4 kali lipat. Dan Zakeus Bapak Ibu Saudara adalah salah seorang dari mereka ini. Zakeus bisa menjadi pemungut cukai itu karena dia bisa dengan sangat meyakinkan berjanji kepada pihak pemerintah untuk memungut dan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan pelamar yang lain. Apalagi Zakeus ini Bapak Ibu Saudara, dia bukan pemungut biasa, dia kepala, dia pimpinan, karirnya melesat, dan dia terbukti tidak hanya berjanji memberikan pajak yang tinggi, tapi juga dia sudah membuktikannya lewat pembayaran yang dia lakukan, sehingga dia dipercaya menjadi pemimpin, menjadi kepala. Bahkan dari aktivitasnya itu, dari aktivitas pekerjaannya Zakeus itu, dia mampu mengumpulkan sisa yang tidak hanya
cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari dan keluarganya. Enggak hanya itu, tapi dia juga mampu membayar orang-orang yang dia hire untuk bekerja di bawahnya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan mengapa para pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka ini orang-orang Yahudi asli Bapak Ibu Saudara. Pemerintah Romawi tidak mempekerjakan para tentara karena pasti terlalu kasar pekerjaannya, atau juga tidak dipercayakan kepada orang-orang Romawi sendiri karena ada gap bahasa mungkin pada saat itu. Maka dicarilah orang-orang dari bangsa sendiri yang mungkin lebih persuasif, yang lebih mengenal bangsa sendiri. Dan para pemungut cukai dan pekerjaan dan segala perbuatannya ini membuat mereka dibenci oleh orang-orang sebangsa mereka sendiri. Orang-orang atau pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat yang menyebabkan rakyat semakin tertindas. Para pemungut cukai ini seakan-akan tidak peduli pada penderitaan rakyat. Mereka ini seakan-akan tidak berempati akan sulitnya masyarakat mencari kehidupan. Yang penting dia bisa menarik uang, setor kepada pemerintah, potong sisanya, masuk ke dalam kantong, dinikmati sendiri. Apalagi rakyat pada saat itu Bapak Ibu nggak bisa ngelawan. Karena para pemungut cukai ini dapat backing dari istana. Mereka didukung oleh angkatan bersenjata. Jadi rakyat cuma punya dua pilihan, membayar atau mendapat ganjaran sebagai pemberontak. Sebetulnya nggak punya pilihan, pilihan satu-satunya ya membayar. Dan sampai di sini Bapak Ibu Saudara kita jadi paham mengapa para pemungut cukai ini dibenci, dijauhi, bahkan dikutuk, dicap sebagai orang berdosa karena mereka adalah orang-orang yang ikut andil dalam penderitaan rakyat Yahudi pada saat itu di tengah kolonial Romawi. Kalau kita hidup di zaman Zakheus Bapak Ibu Saudara, kita sudah susah-susah mencangkul, menanam, tapi sebagian besar harta dan penghasilan kita ditarik dan dinikmati oleh para elite. Dan itu pasti menyebabkan kita membenci, menjauhi, dan gak suka dengan yang namanya pemungut cukai. Bapak Ibu, kisah Zakheus ini menjadi menarik karena si Zakheus ini dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Entah bagaimana caranya, dia melampaui keterbatasan tubuhnya, dia memprediksi jalan di mana Yesus akan melintas, dia tunggu di sana di atas sebuah pohon ara. Dia menanti kedatangan Yesus. Namun pertanyaannya, kenapa Zakheus ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mari kita bayangkan situasinya Bapak Ibu Saudara, situasi yang dialami oleh Zakheus. Dia posisinya tinggi, karirnya menanjak, dia kaya, dia punya banyak hal dan mampu mewujudkan apapun yang diinginkannya. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Zakheus dan para pemungut cukai yang lain adalah orang-orang marginal. Mereka tersisih, mereka dibenci, mereka dijauhi oleh orang-orang sebangsanya. Minggu lalu kita membaca teks di mana ada orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Bapak Ibu masih ingat ya ceritanya? Pemungut cukai tidak berani masuk ke dalam bait Allah karena memang ada aturannya. Pemungut cukai itu dianggap sama dengan para pengidap sakit kusta, lepra, yang najis, yang tidak boleh masuk dalam komunitas iman. Zakheus itu memang kaya, dia punya banyak hal, tapi dia nggak punya ketenangan batin, dia nggak punya kedamaian dalam dirinya. Dia terasing, dia dijauhi oleh saudara-saudaranya, dia dijauhi dan dibenci oleh saudara-saudara dan orang-orang sebangsanya. Zakheus punya banyak hal, tapi dia nggak punya teman, dia nggak punya saudara, dia nggak punya sahabat, dia nggak punya banyak relasi yang di dalamnya ada penerimaan. Dan jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, Zakheus saat itu sedang mengalami
sanksi sosial. Zakeus nggak tersentuh sama hukum, tapi masyarakat, saudara-saudaranya sendiri, menjadi hakim alamiah yang menghukumnya dengan cara pengucilan. Dan kita juga pembaca hari ini mungkin menganggap tindakan pengucilan, menjauhi orang-orang pemungut cukai ini hal yang wajar karena itu ganjaran yang mereka mesti terima. Kalau ada orang yang bersalah tapi tidak tersentuh oleh hukum, biarkan rakyat yang berbicara. Dalam konteks kita juga begitu Bapak Ibu Saudara. Biarkan masyarakat yang menghakimi lewat pengucilan dan lain sebagainya. Zakeus Bapak Ibu Saudara sebetulnya sadar akan tindakannya, akan perbuatannya, tapi karena godaan kekayaan, karena tekanan penguasa membuat Zakeus terjebak. Dia mau kembali, dia mau berpulih, tapi rasa-rasanya Zakeus nggak punya lagi kesempatan. Rasa-rasanya orang-orang sebangsanya sudah terlanjur menjauhi dan membenci, mengucilkan Zakeus. Zakeus ini sebetulnya ingin kembali, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi satu-satunya harapan bagi Zakeus. Dia datang kepada Yesus yang adalah sahabat bagi orang-orang berdosa pada saat itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, singkat cerita, kehidupannya dipulihkan, status sosialnya dibarui, jiwanya dipulihkan. Ia kemudian mengambil satu langkah yang radikal. Dia membagikan hartanya kepada orang miskin dan dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Kalau ada yang dia peras, dia akan kembalikan sebanyak 4 kali lipat. Dan Zakeus memperlihatkan pemulihan, memperlihatkan perubahan hidup ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kisah Zakeus ini mengingatkan kita semua pada satu kata yang penting, yaitu anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian kepada mereka yang sesungguhnya enggak pantas, yang sesungguhnya tidak mungkin mendapatkannya atau menerimanya. Dan anugerah barulah disebut sebagai anugerah kalau kita yang tidak mungkin ini, kita yang tidak layak ini, kita yang tidak layak mendapatkannya ini, namun Allah mengaruniakannya bagi kita. Itulah anugerah Tuhan. Zakeus dalam kacamata sosial adalah orang yang gak pantas diampuni, tidak layak diberi belas kasihan, dan tidak mungkin mendapat kesempatan kedua di tengah-tengah masyarakat. Karena itu wajar dalam pembacaan kita tadi ada begitu banyak orang bersungut-sungut. Ketika Yesus makan di rumah Zakeus, seakan-akan hati masyarakat yang mengikutinya itu terluka karena dia makan semeja dengan para pengkhianat. Rasa-rasanya nggak mungkin Zakeus mendapatkan kesempatan kedua. Zakeus seharusnya diganjar oleh hukuman yang berat karena pengkhianatannya, karena perbuatannya yang menyebabkan banyak penderitaan. Tetapi Allah berkata lain. Anugerah Allah toh menghampiri Zakeus. Lensa Allah bukanlah lensa manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak layak bagi manusia, apa yang tidak mungkin tetapi mungkin bagi Allah. Anugerahnya menghampiri Zakeus, anugerah dan kasihnya memulihkan kehidupan Zakeus, dan dia menjadi orang yang baru. Dan kisah Zakeus ini Bapak Ibu Saudara adalah salah satu dari banyak kisah ketika anugerah Allah dibagikan kepada manusia. Kita juga melihat anugerah Allah yang sama kepada seorang perempuan yang sudah 18 tahun mengalami sakit di punggungnya yang membuatnya bungkuk. Tuhan memulihkannya. Anugerah Allah yang sama juga secara tidak terduga menghampiri seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang hidupnya berada di batas antara hidup dan mati. Namun anugerah Allah datang. Perempuan berzina sudah pasrah, saya pikir. Dia akan dilempari batu, dia akan dihakimi, dan dia akan mati
dengan mengenaskan, tetapi anugerah Allah yang tidak disangka-sangka itu menghampirinya dan memulihkan kehidupannya. Anugerah Allah juga datang kepada 10 orang yang sakit kusta, yang dikucilkan, dijauhkan, tetapi Tuhan Yesus menghampiri mereka dan menyembuhkan mereka. Anugerah Allah juga datang menyentuh perempuan Samaria. Perempuan yang dikucilkan, warga kelas 2 orang-orang Samaria itu, tetapi dibaharui oleh Kristus. Dan anugerah Allah yang sama, yang juga dialami, diterima oleh banyak tokoh di dalam Alkitab, juga sedang dan telah datang untuk memulihkan setiap kita di hari ini. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Bapak Ibu alami di hari-hari ini, entahkah dalam pergulatan pekerjaan kita sehari-hari, entahkah mengalami persoalan relasi, retaknya hubungan. Barangkali kita mengalami situasi yang terjepit, dilematis, terjebak dalam keadaan yang terus-menerus menyeret kita ke dalam kekecewaan, ke dalam keputusasaan, kemarahan, dosa, penyesalan yang gak mampu kita urai. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari situasi itu, namun gak ada perubahan. Hasilnya nihil. Maka izinkan firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa anugerah Allah itu datang dan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah yang melampaui segala akal kita, yang sudah mengampuni setiap kesalahan dan menghapus penyesalan demi penyesalan kita. Anugerah Allah yang terus mau menyembuhkan hati yang terluka, yang mau memulihkan relasi yang retak, mengubah sikap dan karakter kita, dan menerangi hati kita yang mulai redup. Barangkali anugerah Allah itu datang tidak seperti yang dialami oleh Sakius, cepat, sekejap saja. Barangkali yang kita alami sungguh sangat lambat. Ada lika-liku kehidupan, terang dan gelap bergantian di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini menghibur kita, meneguhkan kita bahwa anugerah Allah, kasih-Nya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus berserah kepada Tuhan. Tampaknya tidak ada jalan, tampaknya tidak ada harapan, tetapi percayalah apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Anugerah-Nya, kasih-Nya mengubah, memulihkan kehidupan kita. Nah, saya mau mengakhiri dengan sebuah lagu Bapak Ibu Saudara. Lagu ini ditulis oleh seorang maestro almarhum Pontas Purba, dan Bapak Ibu sudah tahu lagunya. Lagu ini salah satu favorit saya juga, Sejenak Aku Menoleh. Bapak Ibu tahu ya lagunya? Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Jadi mari kita renungkan kehidupan kita, melihat pengalaman-pengalaman dan peristiwa yang sudah berlalu. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jadi kalau kita melihat ke belakang, pengalaman demi pengalaman, kita punya memori, kita punya pengalaman bagaimana anugerah Allah, kasih Tuhan menyentuh kehidupan kita, yang seringkali di sini dipilih kata tertegun. Tertegun itu apa ya? Tertegun itu wah, tapi sampai nggak bisa berkata-kata. Saking kok bisa gitu. Kok bisa ya anugerah Allah menghampiri. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.
jalan kehidupan kita berlika dan berliku, kadang-kadang gak ada terang, ada kegelapan dan lain sebagainya. Tapi sungguh heran Bapak Ibu Saudara, Tuhan membimbingku, kata almarhum Pontes Purba. Tuhan membimbingku sehingga aku tercengang. Tadi tertegun, diam, tapi tercengang. Apa bedanya Bapak Ibu? Nanti kita sama-sama cari di rumah. Bapak Ibu, artinya tertegun, melihat anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu baitnya yang kedua, bukan karena aku baik dipegangnya tanganku. Bukan karena aku baik dipegangnya tanganku erat. Tanganku bukan pula orang laik, hingga aku didekap, hingga aku oh betapa aku heran, oh betapa dilimpahkan yang terbaik, bahkan yang dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kiranya renungan kita pagi hari ini meneguhkan dan menguatkan hati kita untuk terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai dan kini kita akan menerima persembahan pujian dari Paduan Suara Sangkakala. Kami persilakan.
Kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, kita bersama-sama memperbaharui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kami hendak menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GKJ Pamulang ini. Jika berkenan mohon berdiri dan memperkenalkan diri. Tidak ada? Oh ada, monggo yang di tengah, Ibu. Ya, shalom pendeta dan para jemaat. Perkenalkan kami, kebetulan tadi anak kami dari TK Penabur, jadi kami pertama kali bergereja beribadah di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanannya anak-anak. Memberikan kasih. keceriaan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada barangkali di YouTube-nya ya Bapak Ibu ya, pertama kali. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami atas semua berkat, anugerah, dan kasih-Mu yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk menaikkan doa-doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu kami, Adi Yuswo, Tuhan kiranya memberkati Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Yul Suripto, Ibu Legi Atmorejo, Bapak Bistok Sitorus, Bapak Sakun, Ibu Suratmi Karto Suwiryo, Bapak dan Ibu Cipto Handono, Ibu Ambarwati Prayuto. Kami juga berdoa untuk Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Edi Pikauli, Ibu Murni Sudrajat, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak dan Ibu Mujo Semedi, Ibu Krisma Sungkono, dan Bapak Yatirin David Sumargo. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu kami yang lain yang ada dalam hati kami. Tuhan kiranya Engkau memberi berkat kepada mereka, memberi sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupan mereka di masa-masa Adi Yuswo ini. Biarlah mereka boleh terus merasakan kelekatan dengan Tuhan, boleh merasakan sukacita bersama dengan saudara-saudara, sahabat, anak, cucu, menantu, dengan orang-orang yang mereka kasihi. Saya percaya iman mereka boleh terus teguh, boleh terus kuat, sehingga boleh menjadi teladan bagi siapapun yang berjumpa dengan Bapak dan Ibu kami, Adi Yuswo. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara dan sahabat kami yang saat ini sedang sakit, Bapak Oscar Subroto, Bapak Paulus Santoso, Ibu Anik Sri Karuniati, Bapak Ibu Eni Supartini, Bapak Anis Suharyanto,
Kami berdoa untuk Bapak Sistri Purwanto, Bapak Haryanto Setio Budi, Ibu Endang Purwani, Bapak Dwi Sudarsono, Bapak Iman Yohanes Tiwo, Saudari Arianti Dwiastuti, Bapak Herlin Sukamtono, Ibu Setiawati Sunugroho, Bapak Usman, Bapak Aswi Rudito, Bapak Stefanus Ngadiran, Ibu Sri Purdiati Mujiono, Bapak Hosea Ika Agus Cahyawan, Ibu Raisa, Bapak Giyoto, Ibu Tatit Adi Baskoro, Bapak Purwanto, Bapak Subroto, Saudara Perwira Adinata, Ibu Siswo Harsono, Ibu Agus Budiarti, dan Bapak Hanantio Semedi Putro. Kami berdoa Tuhan, kiranya sahabat-sahabat kami ini yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan keteguhan hati untuk mereka. Kami percaya melewati berbagai tahapan-tahapan medis, mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa kiranya di hati mereka, sahabat-sahabat kami, ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada kegembiraan yang sebagai obat di dalam kehidupan mereka, ada ucapan syukur, juga ada keteguhan iman, dan ada sebuah pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami terus mendukung sahabat-sahabat kami ini di dalam doa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Pamulang. Tuhan berkatilah gereja kami, berikanlah firman-Mu yang terus menyala di dalam gereja kami. Kami terus berdoa untuk setiap program, untuk setiap tujuan dan langkah kaki gereja kami ini, kiranya boleh mencerminkan apa yang Tuhan inginkan, melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk keluarga, setiap keluarga, kiranya ada damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan boleh memenuhi setiap keluarga kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan teladan di tengah-tengah dunia. Pribadi lepas pribadi, Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan mereka, dalam harapan mereka, dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau terus hadir, memberi keteguhan hati dan iman untuk mereka, sehingga jemaat-Mu, umat-Mu GKJ Pamulang boleh terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus membawa dalam doa para pemimpin kami, Tuhan, biarnya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka, sehingga keputusan, pilihan-pilihan yang mereka ambil boleh mensejahterakan masyarakat, bukan kehendak mereka sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai warga negara, untuk terus mengupayakan damai di tengah-tengah kehidupan bersama ini. Pakailah kami melalui mulut kami, melalui tangan kami, melalui kehidupan kami, untuk menjadi damai, pembawa damai dimanapun kami berada. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akhiri dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Soibu kinasih ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus, ing satengahing pangibadah dinten punika kita sami kaparingan wekdal atur pingsungsung. Sumangga kita sami atur pingsungsung syukur dumateng Gusti ingkang kalandhasan dening pangandikanipun Gusti ingkang kapedhik saking kitab Jabur Mazmur 50 ayat ingkang 8 ingkang mekaten pangandikanipun.
Kawula badhe nyaosi kurban kanthi ikhlasing manah. Duh Yewah, kula badhe memuji asma Paduka. Amargi asma Paduka punika sae. Lampahing pakempalan pingsungsung kita sami ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 177 padha sepisan ngantos dumugi sekawan. Monggo saos pingsungsung. Pasamuan Katuran Jumeneng. We
punika kita sami ndedonga. Duh Yehuwa Allah Rama sembahan kawula ingkang dampar wonten kratoning swarga ingkang langgeng saha mulya. Kepareng kawula ngaturaken paringmah syukur ing ngarsa dalem Gusti menawi ing wekdal enjang punika kita sami sampun kaparingan berkah rohani lumantar Penatua Faisa Sudarlin. Mugi kita sami saged ngraos-ngraosaken pangandika paduka punika nggih Gusti, saengga pangandika paduka punika saged dados gundilaning gesang kawula ing padintenan. Duh Gusti Allah Rama sembahan kawula ingkang ing wekdal punika ugi kula kepareng sowan marek sarta saos pingsungsung ingkang kawula aturaken saking saperangan alit berkah paring paduka. Paduka kersa nampi lan berkahi amargi pingsungsung punika saged dadosaken jembaring kraton paduka lan kula sami ugi saged dados talang berkah kangge sok tiyanga ingkang wonten ing salumahing bumi menika. Duh Gusti, kawula ugi ndedonga kangge sederek ingkang kapethak ngrimati lan ngecakaken pingsungsung punika nggih Gusti. Kawula ndedonga mugi Gusti paring kawicaksanan ingkang sedaya punika saged ndadosaken berkah lan kaluhuran asma paduka kemawon. Mekaten Duh Gusti atur panyuwun lan pasambat kawula. Mugi Gusti nyondongi lan dados kersa paduka. Lan Gusti kersa paring pangapunten awit dosa lan kalpatan kawula. Mugi Gusti kersa jangkepi sedaya panyuwun lan pasambat kawula nggih Gusti. Sedaya menika kawula suwun awit rah kurbanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber segala berkat yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan,
dan mengokohkan kita sesudah kita menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara saat teduh bagi kita.